Ya, selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Pada episode kali ini bersama saya Darmawan Sadaci dan ditemani oleh narasumber kita yaitu Dr. Stephen Leo. Selamat sore Dr. Stephen Leo. Iya, selamat sore kepada Pak Darmawan dan juga selamat sore kepada semua sahabat kebenaran yang memperhatikan dan ikut bergabung bersama dengan kami. Ya, bagaimana kabar Anda di sore hari ini, Pak? Puji Tuhan, baik di dalam Tuhan. Baik. Luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita ya, Pak ya. Iya. Dan kami juga berharap kepada sahabat kebenaran, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik. Baik, topik pembahasan kita kali ini adalah siapakah wanita di Wahyu pasal yang ke-12. Ini topik yang sangat menarik. Namun sebelum kita mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, kami mohon maaf atas keterlambatan live kita di sore hari ini karena tadi ada sedikit kesalahan teknis di studio. Baik, untuk menghemat waktu saya langsung saja serahkan kepada narasumber kita. Pada Dr. Stephen, silakan. Ya baik, sekali lagi terima kasih kepada moderator kita pada sore hari ini yaitu Bapak Darmawan. Dan kita akan membahas satu topik yaitu siapakah wanita di Wahyu pasal 12. Dan untuk itu kita membuka Alkitab bisa di dalam Wahyu pasal 12. Dan nanti kita akan baca terutama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian nanti kita akan lanjutkan lagi ayat 13 sampai 18. Jadi ini yang berbicara mengenai perempuan ini. Nah, tetapi sebelumnya kita akan melihat kenapa kita mengangkat topik ini pada sore hari ini. Karena ini adalah topik yang menarik ya. Banyak orang Kristen tidak banyak diajar mengenai kitab Wahyu karena banyak pengajar Kristen pun bingung dengan kitab Wahyu. Ya, banyak pengkhotbah yang tidak begitu jelas dengan kitab Wahyu, sehingga mereka juga tidak berani mengajar dengan yakin atau mereka memiliki dasar yang kuat untuk mengajar mengenai kitab Wahyu ini. Nah, kemudian kita melihat juga bahwa penafsiran mengenai siapa perempuan ini nanti akan ada banyak efeknya kepada berbagai sistem eskatologi. Jadi sistem-sistem eskatologi tertentu akan menafsirkan perikop ini dengan cara yang berbeda. Jadi kita akan baca terlebih dahulu, baru nanti kita masuk ke dalam pembahasan kita. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang kami miliki. Terima kasih untuk waktu yang kami miliki. Engkau yang kiranya menolong supaya kami dapat membahas firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Kau yang berikan hati yang siap untuk menerima firman-Mu, dan juga Kau berikan kepada setiap kami penyertaan-Mu. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan terlebih dahulu Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Oke,
Kita akan lompat sedikit ke ayat yang ke-13 di sini. Ayat 13 sampai 18. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara, jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Oke. Jadi kita sudah membaca teksnya. Sekarang kita ingin melihat bagaimana kita menafsirkan ini. Pertama-tama saya ingin berkata dulu bahwa kita seperti yang sudah 3 minggu berturut-turut, kalau saya tidak salah, 3 minggu sebelumnya ini sudah dilayani oleh Dr. Andrew Liao mengenai cara menafsirkan Alkitab. Dan cara menafsirkan Alkitab sudah dijelaskan bahwa kita berpegang kepada penafsiran yang sistem penafsiran literal. Ya, sistem penafsiran literal artinya apa? Kita tahu bahwa Alkitab ini penyingkapan dari Tuhan. Tuhan ingin memberitahu sesuatu kepada kita. Nah, oleh karena itu kita menganggap serius apa yang tertulis dan apa adanya. Artinya kita percaya bahwa Tuhan bukan hanya sekedar mau main teka-teki dengan kita, atau Tuhan ingin sengaja bikin kita pusing gitu, tapi Tuhan ingin menyingkapkan sesuatu, ingin memberitahu kita sesuatu. Dan termasuk kitab Wahyu, bahkan kitab Wahyu itu sendiri artinya kan wahyu itu artinya penyingkapan. Jadi kita percaya sistem penafsiran literal. Dan sistem penafsiran literal artinya apa adanya yang Alkitab katakan. Gitu. Namun ada suatu kesalahpahaman banyak orang yang berkata bahwa sistem penafsiran literal berarti tidak ada simbol, tidak ada alegori. Salah, saudara kasih Tuhan. Sistem penafsiran literal mengakui bahwa ada simbol dan ada alegori di dalam Alkitab. Ya, tetapi sistem penafsiran literal berkata bahwa defaultnya atau awal sekali kita harus berpikir tentang literal terlebih dahulu. Gitu. Kalau misalnya dari konteks, kemudian kita dapatkan bahwa ternyata ini bukan literal dari konteksnya, dan ada hal-hal yang membuat kita tahu bahwa itu bukan literal, itu suatu simbol atau suatu alegori, maka kita akan menafsirkan itu secara simbolik atau secara alegoris. Dan ini sama dengan cara manusia berbicara sebenarnya. Ya, jadi kalau kita berbicara satu dengan yang lain, ya, kita akan tanggapi literal dulu. Baru ketika ada tanda-tanda di dalam konteks bahwa sepertinya yang diomongkan ini bukan literal, ya, melainkan sesuatu yang simbolik atau alegoris, baru kita beralih kepada penafsiran simbolik atau alegoris. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan sistem penafsiran alegoris, mana sistem penafsiran alegoris adalah sistem yang bahkan ketika yang literal sudah masuk akal pun dia masih cari-cari lagi alegorinya gitu. Nah, tidak demikian ya. Dan kebetulan semester ini saya juga ada mengajar eksegesis kitab Wahyu. Jadi Grafe International Theological Seminary kita punya Gids online sekarang, berhubung juga masa pandemi, jadi banyak pelajaran kita yang bersifat online sekarang. Dan salah satunya adalah eksegesis kitab Wahyu, ya, itu setiap Senin malam. Jadi saya juga sudah menegaskan di dalam pelajaran itu, walaupun kita belum sampai di pasal 12 di eksegesis itu, bahwa kita berpegang pada penafsiran literal. Nah, seperti apa penafsiran literal lalu menerima adanya simbol? Tadi saya bilang kalau dari konteks jelas. Misalnya kalau di Injil, ya, kapan kita bilang itu literal, kapan kita bilang itu simbolik? Ya. Tergantung konteksnya. Misalnya ketika Tuhan Yesus bicara tentang suatu perumpamaan, jadi teks memakai istilah perumpamaan atau dalam bahasa Yunaninya parabole. Ya.
oh ini adalah suatu perumpamaan lah. Jelas, karena teks mengatakan itu suatu perumpamaan. Gitu. Nah, kalau teks mengatakan itu suatu simbol, ya oke, kita tahu itu simbol karena teksnya langsung mengatakan itu. Nah, coba kita terapkan di dalam Wahyu pasal 12 ini. Di Wahyu pasal 12 ini, di ayat 1 dikatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Kata tanda di sini, atau semeon, ya, mengindikasikan bahwa ini menyimbolkan sesuatu, karena ini suatu tanda. Jadi, walaupun kita berpegang kepada penafsiran literal, kita tidak menyangkal bahwa kitab Wahyu ada mengandung beberapa simbol. Hanya saja, kita tidak perlu mencari simbol kalau konteks tidak mengindikasikan simbol. Ya. Jadi apa adanya gitu. Nah, khusus untuk pasal 12 di sini mengenai wanita ini jelas dia adalah suatu simbol gitu. Karena dikatakan tampaklah suatu tanda besar di langit. Jadi dia suatu tanda gitu. Lalu dikatakan seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Deskripsi dari wanita ini semakin menegaskan bahwa dia menyimbolkan sesuatu, karena sulit untuk membayangkan seorang wanita yang real, katakanlah seorang wanita jasmani gitu, ya, yang bisa memakai matahari, ya, lalu pakai bintang di kepalanya atau bulan di kakinya, kan nggak bisa begitu. Secara real tidak bisa, ya, secara literal tidak bisa. Ya. Apa dia jadi astronot atau apa kan lucu ya. Astronot pun tidak berselubungkan matahari. Jadi jelas ini adalah suatu simbol begitu. Karena teks mengatakan dia adalah suatu tanda. Lalu wanita ini mengandung, ya, melahirkan seorang anak laki-laki dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada satu hal lagi di dalam suatu perikop, katakanlah suatu simbol, suatu perikop, suatu simbol, kita tetap tidak boleh berlebihan melihat simbol di dalamnya, karena ketika kita berbicara mengenai sesuatu secara simbolik, kita tidak bisa semuanya dijadikan simbol. Kalau semuanya dijadikan simbol, maka tidak ada lagi orang yang paham artinya, ya. Jadi harus ada yang sebagian simbolik, sebagian literal. Saya ambil contoh, kalau misalnya saya berkata bahwa kemarin misalnya saya bilang kemarin saya makan, ya, saya makan hati, saya bilang gitu ya, makan hati gitu. Karena misalnya kita bilang saya makan hati terhadap teman saya, misalnya. Nah, oke, makan hati itu kan bisa literal. Misalnya orang makan hati ayam, gitu kan? Itu kan literal makan hati, tapi berdasarkan konteks kita bilang, loh, makan hati terhadap teman itu tidak mungkin literal, karena apakah saya jadi kanibal, kan nggak mungkin. Jadi kita tahu, oh ini alegoris, dan kebetulan istilah makan hati memang ada pengertian alegorisnya, gitu. Yaitu misalnya kesel atau merasa dicurangin atau apa gitu ya. Namun kita bisa melihat di situ bahwa yang simbolik itu satu gitu. Kita nggak bisa berkata, oh temennya juga simbol, ya, sayanya juga simbol, kemarinnya juga simbol. Nah, kalau semuanya menjadi simbol, jadi nggak ada arti lagi. Gitu. Artinya kita tidak bisa memiliki pemahaman lagi, karena dari satu kalimat itu semuanya simbol, nggak bisa. Ya. Jadi yang simbol itu pasti harus terbatas, yang sisanya tetap dipahami seperti biasa. Gitu. Ya, itu biasa dalam percakapan manusia. Gitu. Jadi demikian juga dengan di Alkitab di sini, kalau semuanya simbol, ya kita udah nggak punya alat lagi untuk memahaminya. Jadi sebagiannya harus dipahami secara literal. Ya. Kemudian kita melihat di sini bahwa wanita ini melahirkan seorang anak laki-laki. Gitu. Nah, ada tanda kedua di sini, seekor naga merah padam yang besar. Nah, untuk naga merah padam besar ini kita tidak perlu bingung-bingung untuk menafsir, karena sudah ditafsirkan oleh teks, yaitu ayat 9. Dikatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan. Jadi naga ini adalah iblis atau satan. Jadi langsung ditafsirkan oleh teks. Oke, kemudian kita melihat naga itu
mau memakan anaknya, anak perempuan ini. Ya. Di ayat 4 dikatakan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Oke, baik. Jadi siapa perempuan ini? Gitu kan? Siapa perempuan ini? Kita harus pahami, kita bisa mendapatkan clue mengenai siapa perempuan ini dari anaknya siapa. Jadi lebih gampang mengidentifikasikan anaknya ini terlebih dahulu. Anaknya ini dikatakan anak laki-laki. Itu yang kelima. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi anak ini simbol lagi atau literal kita bilang, gitu ya. Ya tadi kita bilang selama bisa dipahami literal aja, ya. Jadi seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Oke, siapa ini yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi? Nah, kalau kita pahami nubuat dalam Alkitab, jelas bahwa ini mengacu kepada Yesus Kristus. Saya rasa hampir semua penafsir akan setuju bahwa yang dimaksud anak di sini adalah Yesus Kristus. Dan kita bisa lihat kembali ke dalam Wahyu pasalnya yang ke pasal 2 misalnya. Pasal 2 ayat 26 dikatakan di situ, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ini bicara mengenai Tuhan Yesus membagikan sebagian otoritasnya nanti kepada orang percaya. Tapi otoritas ini milik Tuhan Yesus tentunya. Kemudian kita bisa lihat lagi di Mazmur pasal 2, ya. Mazmur pasal 2 ayat 8 dan 9. Mintalah kepadaku, ini Allah Bapa berseru kepada putra. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oke, jadi kalau kembali ke Wahyu 12, jelas anaknya ini adalah Tuhan Yesus. Anaknya ini Tuhan Yesus. Oke, lanjut di ayat yang kelima. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi bicara mengenai apa ini? Jadi waktu Tuhan Yesus mau lahir, tadi ayat 4, ada ancaman terhadap nyawanya, dan itu benar ya, itu benar. Artinya siapa waktu itu kita baca di Injil Matius, Raja Herodes mau membunuh Yesus Kristus di situ. Tapi kemudian anak itu dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi rupanya mengenai kehidupan, kemudian kematian Tuhan Yesus segala macam di skip, dilengkapin di sini, tidak diceritakan langsung bahwa dia kembali kepada Bapaknya di sorga gitu ya. Jadi memang karena ini ya dia tidak mau cerita semuanya, dia hanya ingin tekankan yang dia ingin tekankan di sini. Nah, lalu kembali ke perempuan ini ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya, ya. Dan kalau kita baca di ayat 13 dan seterusnya, ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Lalu ada cerita tentang bagaimana perempuan itu lari dan diselamatkan oleh Tuhan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau gitu penafsirannya apa perempuan ini. Dan ada 3 penafsiran utama mengenai siapa perempuan ini ya. Tentu mungkin ada banyak lagi yang lain, tapi kita tidak akan bahas semuanya. Ada 3 penafsiran utama mengenai siapa perempuan ini. Yang pertama, penafsiran yang pertama adalah bahwa perempuan ini adalah Maria. Ya, perempuan ini adalah Maria, dan basis dari penafsiran ini adalah bahwa karena anaknya Yesus Kristus. Nah, karena anaknya Yesus Kristus, maka perempuan ini adalah Maria, karena yang melahirkan Yesus Kristus adalah Maria, begitu. Dan ya, mereka bisa berkata dari sisi penafsiran ini bisa dikatakan bahwa
mereka berkata Maria mau dibunuh juga oleh Herodes mungkin waktu itu. Jadi mereka mencocokkan bahwa Maria juga ada lari ke Mesir. Jadi padang gurun di sini ditafsirkan mereka sebagai Mesir, ya. Dan ya sempat dipelihara oleh Tuhan di sana begitu di Mesir, gitu ya. Oke, tetapi apakah penafsiran ini benar atau baik? Ya, dan jawabannya tidak sih, gitu ya, tidak. Jadi mengapa demikian? Ada beberapa hal. Nomor satu, kita berkata bahwa perempuan ini adalah simbol, dikatakan tanda. Jadi justru di mana dikatakan tanda malah dijadikan literal. Ya sebenarnya itu salah begitu. Ya. Maria kan melahirkan Yesus secara literal. Nah, tapi perempuan ini dikatakan tanda sebenarnya. Lagi pula Maria tidak bisa kita katakan seperti gambaran di ayat 1, berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Itu menjadi tidak cocok. Apa hubungannya matahari, bulan, dan bintang dengan Maria? Nah, mungkin katakanlah dari pihak Katolik yang banyak meninggikan atau mengagungkan Maria, mereka bisa berkata bahwa Maria adalah Ratu Sorga sehingga punya mahkota dan lain sebagainya, tapi itu tidak didukung oleh Alkitab. Ya, Alkitab tidak pernah menyebut Maria sebagai Ratu Sorga. Bahkan di dalam kitab Yeremia, Ratu Sorga, ada singgung Ratu Sorga di kitab Yeremia, yang dimaksud adalah berhala. Jadi itu semacam Asitoret yang disebut Ratu Sorga yang disembah oleh orang Israel, tapi itu Tuhan sangat marah mereka menyembah Ratu Sorga di situ. Dan Alkitab tidak memberikan tempat yang prominen kepada Maria selewat ya, kelahiran dia atau setelah dia melahirkan Tuhan Yesus, dan setelah Yesus mati di atas kayu salib, tidak ada di surat-surat misalnya menyinggung Maria sama sekali. Tidak ada surat Paulus, surat Petrus, surat Yohanes yang memberikan tempat yang spesial kepada Maria, sama sekali tidak. Ya, Maria dianggap sebagai salah satu orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagaimana Maria sendiri menegaskan di dalam Injil Lukas bahwa Tuhan adalah juru selamatku. Jadi memang Maria melahirkan Tuhan Yesus, tetapi Maria sendiri perlu untuk dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Itu adalah penafsiran pertama. Nah, penafsiran kedua adalah bahwa yang dimaksud dengan perempuan di sini adalah gereja, katanya. Gereja, katanya. Jadi jadi penafsiran ini banyak dipegang oleh kaum Protestan juga, ya, terutama yang berpegangan kepada eskatologi postmil atau amil. Ya. Jadi ini adalah gereja, kata mereka. Ya, kenapa bisa gereja? Sebenarnya nggak terlalu masuk juga begitu, nggak terlalu masuk. Mungkin mereka menyebut gereja karena gereja bisa digambarkan wanita, katanya. Karena gereja itu dalam bahasa aslinya adalah eklesia. Eklesia adalah feminim, jadi gereja bisa digambarkan secara feminim, bisa dimasukkan wanita di situ. Kemudian mereka bisa berkata bahwa gereja banyak dianiaya oleh iblis. Jadi ketika perempuan ini dikejar-kejar oleh naga ini, itu menggambarkan penganiayaan, mungkin penganiayaan terhadap gereja. Ya, namun saudara kasih Tuhan, ini sebenarnya penafsiran ini juga tidak masuk, gitu ya. Tidak masuk kenapa? Nomor satu, karena tidak cocok. Wanita ini melahirkan seorang anak, anaknya tadi kita bilang adalah Yesus Kristus. Apakah gereja melahirkan Yesus Kristus? Tidak. Ya, tidak. Malah kita bilang bahwa gereja adalah salah satu hasil karya dari kedatangan Yesus Kristus. Di dalam perjanjian baru, konsisten, gereja itu digambarkan sebagai apa? Sebagai tubuh Yesus ada. Gereja ada digambarkan sebagai mempelai Yesus Kristus. Ini yang jauh lebih konsisten. Bukan ibunya Yesus Kristus. Atau bukan wanita yang melahirkan Yesus Kristus. Gitu. Jadi gambarannya jauh. Justru gereja atau jemaat atau eklesia digambarkan sebagai mempelai Yesus. Gitu. Di Efesus pasal 5, ya, bahwa
hubungan suami istri mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat. Suami bahkan diperintahkan untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan jemaat diperintahkan untuk tunduk kepada Kristus. Ya, gambarannya adalah istri tunduk kepada suami. Jadi kita melihat bahwa jauh sekali jemaat tidak ada digambarkan di dalam Perjanjian Lama sebagai ibunya Yesus, tidak ada. Begitu. Oke. Kemudian selain itu kita juga bisa berkata bahwa ini bukan gereja, karena di dalam kitab Wahyu gereja itu sangat prominen di pasal 1, 2, dan 3. Jadi eklesia disebut, bahkan surat Wahyu adalah surat yang dituliskan kepada 7 jemaat. Ya, jemaat Efesus, jemaat Smyrna, dan seterusnya. Ada Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia, dan Philadelphia. Philadelphia dan Laodikia. Tetapi setelah pasal 3, kata eklesia tidak diinikan lagi. Ya, tidak disebut lagi, gitu ya. Nah, tetapi memang di akhir ada lagi disebut sebagai mempelai wanita. Nah, tapi sekali lagi gambarannya adalah pengantin perempuan, bukan gambaran sebagai seorang ibu di situ. Oke. Jadi kalau misalnya 1 dan 2 ya, Maria kemudian gereja, kita lihat sangat tidak tepat ya. Maka yang mana yang tepat adalah penafsiran ketiga, yaitu bahwa wanita di sini mengacu kepada Israel. Mengacu kepada Israel ya. Nah, kenapa mengacu kepada Israel? Ini sangat cocok sekali ya. Misalnya deskripsi di ayat 1, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, kalau kita memahami kitab Wahyu ini kan kulminasi dari nubuat-nubuat di dalam Alkitab. Di mana di dalam Alkitab ada matahari, bulan, dan bintang, apalagi dalam jumlah yang sangat spesifik ya, 12. Kita ingat kepada mimpinya Yusuf di dalam katakanlah Kejadian pasal 37. Nah, mimpinya Yusuf, dia melihat bapaknya seperti matahari, ibunya bulan, ya, kemudian saudara-saudaranya sebagai 11 bintang. Berarti kalau sama plus dia menjadi 12 bintang gitu. Jadi ini adalah imagery atau gambaran yang sangat khas untuk Israel sebenarnya ya. Matahari, bulan dengan 12 bintang. Dan bahwa Israel melahirkan Yesus itu juga jelas. Ya, itu juga jelas bahwa Yesus memang lahir dari Israel gitu. Dan ini cocok dengan gambaran di manakah pertama sekali ada nubuat tentang wanita melahirkan. Yaitu Kejadian pasal 3 ayat 15 yang kita sering sebut protevangelium atau Injil pertama. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung berkata kepada iblis, ya, kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Gitu, ya. Jadi sang perempuan akan melahirkan keturunan yang akan menjadi juru selamat. Itu sudah dinubuatkan dari Kejadian 3 ayat 15. Nah, perempuan ini siapa? Yang di Kejadian 3 ayat 15. Ya, perempuan ini ya Hawa mungkin, maksudnya saya karena baru dia satu-satunya perempuan waktu itu kan. Nah, memang Hawa atau perempuan adalah yang bisa melahirkan di dunia ini. Namun bukan Hawa yang Tuhan pilih secara langsung gitu, tapi kemudian janji keturunan ini kan dilanjutkan kepada siapa? Kepada Abraham, kemudian dari Abraham pada Ishak, kemudian dari Ishak kepada Yakub, ya. Kemudian Yakub punya 12 suku Israel. Akhirnya kita tahu bahwa Mesias akan datang dari Israel. Jadi cocok sekali di situ. Dan kemudian apa yang terjadi, gitu ya? Kemudian apa yang terjadi? Kita melihat kitab Wahyu ini kan bukan hanya sekedar menceritakan apa yang sudah terjadi, tapi juga menceritakan apa yang akan terjadi. Karena kita melihat bahwa peristiwa Yesus lahir segala macam itu sudah terjadi. Tapi kemudian perikop ini menceritakan apa yang akan terjadi kemudian. Yaitu bahwa si naga ini dia sangat marah, iblis sangat marah, dan akan mengejar perempuan ini ya, selama ya, katanya kalau kita baca di ayat 14, 1 masa, 2 masa, setengah masa. 1 masa, 2 masa, setengah masa, kalau kita jumlah-jumlah menjadi 3,5 masa.
3,5 masa kalau kita anggap tahun, ya ternyata benar tahun. Kenapa? Karena cocok dengan 1260 hari yang disebut di ayat 6. Ya, 1260 hari disebut di situ. Tahunnya Yahudi itu 360 hari. Kita jangan hitung tahun kita. Tahun kita kan 365, seperempat. Ya. Tahun Yahudi itu 360 hari. 360 hari kalau dikali 3,5, jadinya adalah 1260 hari. Ini bicara mengenai masa tribulasi, masa kesusahan besar. Gitu ya. Dan tadi saya katakan, kalau kita menafsir ini dengan benar, maka kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa Israel ternyata masih punya peran di akhir zaman. Ternyata Israel masih punya peran. Ya. Dan ini cocok dengan janji Tuhan akan kerajaan 1000 tahun. Ya, sebagaimana diajarkan dalam kitab Wahyu. Ya, pasal 20 jelas sekali bahwa Tuhan Yesus akan memerintah selama 1000 tahun di atas muka bumi ini. Nah, ini kita sebut sebagai masa milenium. Dan di pasal 20, sebelum terjadi milenium harus ada pasal 19. Jadi 19 dulu baru 20 kan? Ya, jangan balik-balik, jangan 20 dulu baru 19. Di pasal 19 apa yang terjadi di dalam kitab Wahyu? Di pasal 19 yang terjadi adalah Yesus Kristus datang kembali, turun ke bumi. Jadi berarti Tuhan Yesus harus datang dulu sebelum terjadi kerajaan 1000 tahun. Nah, ini adalah posisi yang disebut sebagai pre-milenial. Pre berarti sebelum, berarti Yesus Kristus harus datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Dan pre-milenial, posisi pre-milenial percaya bahwa di dalam kerajaan 1000 tahun itulah Tuhan Yesus akan mengubah tatanan dunia ini dan menggenapi semua janji yang ada di dalam perjanjian lama, termasuk janji-janji kepada Israel yang sampai sekarang belum digenapi secara literal. Misalnya, kepada Abraham di Kejadian pasal 15, Tuhan berkata bahwa keturunannya, yaitu keturunan dari Ishak, orang Israel, akan memiliki tanah perjanjian mereka mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Itu belum pernah digenapi, bahkan dalam masa-masa kejayaan Israel pun, di masa Daud, di masa Salomo, mereka belum pernah memiliki wilayah yang sepenuhnya itu. Nah, kita bilang kapan itu akan digenapi? Ya. Kalau kita melihat suasana sekarang, tidak mungkin digenapi dengan sendirinya. Harus ada suatu intervensi ilahi. Nah, intervensi ilahi itu adalah kedatangan Tuhan Yesus untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi dengan demikian sangat jelas di situ. Nah, ini berbeda dengan posisi A milenium. A milenium berkata bahwa tidak ada lagi kerajaan 1000 tahun yang kita nanti-nantikan. Mereka berkata sekarang ini sedang kerajaan 1000 tahun, tapi secara rohani, bukan secara fisik, mereka bilang. Oke, Kristus memerintah dari sorga dan di dalam hati kita. Tapi ini tidak cocok dengan yang Alkitab katakan. Alkitab berkata bahwa Yesus akan memerintah di atas bumi. Bahkan tadi kita baca memerintah atas bangsa-bangsa dengan gada besi. Ya. Demikian juga tidak cocok dengan post milenium. Post milenium percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang setelah kerajaan milenium. Tapi post milenium maupun a milenium sama-sama berkata bahwa Israel sudah tidak punya peran lagi. Ya. Melainkan semua janji-janji Israel sudah dialihkan ke gereja, mereka bilang. Nah, kita bilang ini suatu penafsiran yang salah. Ya. Dan mudah untuk melihat penafsiran ini maju terutama di abad-abad pertengahan. Mengapa? Di abad-abad pertengahan belum ada negara Israel. Karena negara Israel setelah abad pertama itu hancur, dihancurkan oleh Titus, ya, kemudian dihancurkan lagi di masa pemberontakan Bar Kokhbah oleh Hadrian, oleh Kaisar Hadrian. Ya, jadi selama ribuan tahun tidak ada namanya negara Israel, sehingga banyak penafsiran kita berkata, oh kita tidak melihat Israel lagi, berarti ketika Alkitab berkata Israel maksudnya adalah gereja katanya. Ya. Namun salah, ya salah karena di dalam Alkitab gereja dengan Israel dibedakan. Nah, dengan demikian, ya, tapi dengan abad kita sampai ke abad 21 ini kita melihat bahwa sebenarnya kita harus bisa makin melihat sistem itu sistem yang salah. Adalah suatu keajaiban bahwa ternyata muncul lagi namanya negara Israel sekarang. Bahkan bait suci sedang diusahakan untuk didirikan lagi di sana. Berarti apa yang Alkitab nubuatkan ini akan tergenapi secara literal.
Bahkan semua nubuat di dalam Alkitab digenapi secara apa adanya. Tentang Tuhan Yesus, bahwa dia akan datang dari perawan, digenapi secara literal. Bahwa dia akan dijual dengan 30 keping perak, literal. Dia akan masuk Yerusalem dengan menunggang keledai, literal. Bahwa dia akan mati di antara penjahat, literal, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan bahwa semua nubuat di Perjanjian Baru juga akan digenapi secara literal. Dia akan datang kembali dengan awan-awan, literal. Semua mata akan memandang dia, literal. Dia akan memerintah 1000 tahun lamanya, literal. Ya, sekali lagi kita menerima literal, kecuali kalau teks memang berkata itu suatu simbol, seperti di ayat 12, di pasal 12 ini. Ya, wanita ini simbol, tapi simbol pun ya, tetap ada banyak hal yang literal di dalamnya. Gitu. Dan kita melihat bahwa ini menjelaskan mengapa ya, Israel telah menjadi pusat kebencian iblis sepanjang zaman. Mulai dari zaman Firaun dulu, kita masih ingat di kitab Esther, ya, Haman tentu dipakai oleh iblis. Sepanjang zaman, ya, di Perang Dunia Kedua, Hitler dipakai oleh iblis. Ya. Sampai sekarang ada banyak antisemitisme. Mengapa? Karena mereka adalah umat yang Tuhan pakai. Tentu iblis juga benci terhadap jemaat, itu tidak diragukan lagi. Ya, jemaat juga dibenci, tetapi ingat bahwa jemaat Tuhan, orang-orang Kristen Alkitabiah sedang menantikan bunyi sangkakala untuk mengangkat kita semua naik. Dan kalau misalnya orang-orang percaya Perjanjian Baru sudah diangkat, maka yang tersisa apa? Tersisa adalah Israel. Dan Israel akan menjadi fokus kebencian iblis pada masa tribulasi. Oke, jadi karena waktu juga, ya, saya rasa saya akan stop sampai di sini dulu. Ya. Nanti hal-hal lain akan kita gali, ditanya jawab, dan lain sebagainya. Oke, saya serahkan. Baik, terima kasih Pak Stephen atas pemaparan materi yang Anda sampaikan kepada kita semua, dan semoga sahabat kebenaran dapat mengerti kebenaran yang disampaikan di sore hari ini. Namun, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, saya mengingatkan sahabat kebenaran untuk dapat langsung berkomentar atau mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar live Facebook saat ini, atau dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui nomor 08119222 Dan tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah, dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grace di 02164714156 atau di nomor 081315863518. It's a song all angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found, now I'm found. Baik, sahabat kebenaran masih tetap bersama kami di dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Namun saya ingatkan kembali kepada sahabat kebenaran, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda langsung saja dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar atau melalui nomor 08119222 313.
Baik, Pak Stephen, saat ini kita akan masuk pada sesi pertanyaan, dan saat ini masih satu orang yang bertanya, yaitu dari Pak Kadek T. Indra. Ya. Maksud prominent mohon dijelaskan Dr. Stephen. Baik, mungkin maksudnya ketika saya bilang tadi bahwa Maria tidak prominent di dalam Alkitab ya, prominent. Prominent itu dari bahasa Inggris sebenarnya. Prominent itu artinya menonjol gitu. Menonjol atau mencuat dan ya mungkin dalam bahasa Indonesianya ya menonjol begitu ya. Artinya kita berkata bahwa kontras dengan katakanlah misalnya doktrin Katolik ya, bahwa Maria itu ya diberikan titel yang macam-macam. Ya, misalnya tadi saya bilang Ratu Sorga, kemudian dikasih titel bahkan Bunda Allah, gitu ya. Dikasih titel Co-Mediatrix, ya, dan lain sebagainya. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Artinya bagi orang yang Alkitabiah, dia membaca Alkitab, dia tidak melihat ada peran Maria bagi orang percaya hari ini. Dia tidak melihat itu. Maria memiliki peran historis. Peran historis yaitu dia pernah Tuhan pakai untuk melahirkan juru selamat. Tetapi selesai peran dia. Kemudian Maria juga sudah meninggal dunia. Nah, ini bertentangan dengan doktrin Katolik juga bahwa mereka berkata Maria diangkat ke sorga, ya, Assumption of Mary. Ya. Tapi kita tidak baca itu dalam Alkitab. Dan Maria meninggal dan dia sudah beristirahat dari jerih lelah dia seperti semua orang kudus lainnya. Dan Maria tidak memainkan peran bagi kita saat ini. Dia tidak sedang berdoa bagi kita. Ya, yang sedang berdoa bagi kita adalah Tuhan Yesus. Kita baca dalam Alkitab. Ya. Dan Maria tidak sedang menjadi pengantara antara kita dengan Tuhan. Ya, karena Alkitab dengan tegas mengatakan 1 Timotius 2, hanya ada satu pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita melihat bahwa Alkitab tidak memberikan peran yang menonjol kepada Maria, yang prominent, ya, yang bagaimana ya dia perannya historis, perannya historis, ya pernah menjadi ibu yang mengandung Tuhan Yesus, tapi kemudian dia juga menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi Maria adalah ibu Tuhan Yesus yang kemudian menjadi pengikut dia, yang percaya kepada dia. Oke ya. Terima kasih Pak Stephen. Ya, kami berharap Pak Kadek T. Indra dalam bertanya mengenai prominent tadi dapat dimengerti dengan baik. Baik, saat ini pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Tobito Obi. Maranatha, Pak Stephen. Ya, Maranatha. Pertanyaannya adalah, Pak bilang tadi ayat ke-19 yaitu Yesus datang sebelum masa milenium, artinya datang setelah masa tribulasi sebelum mulai masa milenium. Kemudian artinya ada 3 kali datang, yaitu satu sebelum kemudian, artinya ada 3 kali datang, yaitu satu sebelum pretribulasi untuk rapture, kedua sebelum masa milenium, ketiga setelah masa milenium selesai, yaitu di langit baru, bumi baru. Apakah memang Yesus datang bolak-balik, datang ke bumi, lalu ke sorga lagi, dan balik lagi? Oke, coba ya, 3 kali, satu sebelum pretribulasi dan rapture, 2 sebelum masa milenium, 3 setelah masa milenium selesai. Setelah milenium selesai dia tidak datang lagi dong. Memang selama milenium ini kan dia ada di bumi, gitu. Jadi kedatangannya itu yang penting itu 2 kali sebenarnya. Yang pertama waktu dia lahir, jadi yang sudah terjadi. Ya. Oke, saya jawab satu-satu deh. Dia bilang bukan ayat 19, di pasal 19. Ya. Pasal 19 Yesus datang sebelum masa milenium. Artinya datang setelah masa tribulasi, sebelum mulai masa milenium. Benar.
Ya, benar. Jadi Tuhan Yesus datang kembali ke bumi itu setelah tribulation dan sebelum milenium. Bahkan dia datang untuk mendirikan kerajaan milenium gitu ya. Lalu berapa kali Tuhan Yesus datang, artinya ya tentu yang pertama dia datang ke bumi itu adalah yang dia lahir. Ya, tadi dia lahir sudah terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Kemudian datang berikutnya lagi adalah di akhir tribulation itu. Nah, bagaimana dengan rapture? Ya, kita percaya rapture, kita percaya pre-tribulation rapture. Tapi rapture itu dia belum benar-benar datang ke bumi sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan kalimatnya dengan benar, rapture itu Tuhan datang ke angkasa. Dia turun ke angkasa, kemudian kita yang percaya diangkat ya, dari bumi menyongsong dia di angkasa. Jadi, waktu rapture Tuhan belum benar-benar turun ke bumi, begitu. Belum benar-benar turun ke bumi secara fisik gitu ya. Tentu secara rohani ya bisa dikatakan Tuhan Yesus ada bersama dengan kita bahkan sekarang secara rohani gitu ya, melalui Roh Kudus dan sebagainya. Tetapi secara fisik ya dengan tubuh fisiknya dia belum kembali ke bumi. Dia kembali ke bumi itu pada akhir tribulation. Nah, itulah yang dinubuatkan di Zakaria, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Ya, jadi persis seperti yang malaikat katakan waktu dia terangkat kan, sebagaimana engkau melihat dia naik, demikianlah dia akan kembali. Jadi dia naik dari Bukit Zaitun dan dia akan mendarat lagi di Bukit Zaitun nanti. Dan dia akan mendarat di Bukit Zaitun akan terbelah dua dan itu akan terjadi di akhir tribulation. Nah, kemudian dia habis itu mendirikan kerajaan 1000 tahun dan dia memerintah selama kerajaan 1000 tahun itu. Jadi dia nggak perlu datang lagi di akhir milenium, dia memang sudah memerintah selama 1000 tahun itu. Jadi kira-kira dipahami kedatangan kembali Yesus, ya, kedatangan kembali Yesus itu sebenarnya adalah di akhir tribulation. Tapi kita menantikan yang sebelum itu, tapi itu belum sampai ke bumi, itu di angkasa, itu yang rapture. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Stephen. Semoga Pak Tobitoy dapat mengerti. Baik, sekarang saat ini masuk pertanyaan dari Grace Sinaga. Oke. Ibu Grace Sinaga. Pak Stephen, di ayat Matius pasal 27 ayat yang 51 sampai 53, apakah tujuan kebangkitan orang kurus di ayat tersebut beda dengan pengangkatannya? Ya, Matius 27 ayat 51 sampai 53 ini bicara bahwa pada saat Yesus mati di salib dan dibangkitkan, ada sebagian ya orang yang dibangkitkan juga di situ. Jadi perikop ini sangat pendek sekali. Jadi ada banyak detail yang kita tidak dikasih tahu, sehingga ada beberapa perbedaan pendapat mengenai apa yang terjadi di sini. Dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang, gitu ya. Jadi sekali lagi detailnya sangat minim, kita banyak yang tidak dikasih tahu. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat di sini. Intinya ada dua kemungkinan. Satu, bahwa mereka ini dibangkitkan kepada tubuh kemuliaan, ya. Dibangkitkan kepada tubuh kemuliaan. Kalau begitu adanya, maka tujuannya adalah semacam menjadi sampel kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi sampel kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ada juga pandangan bahwa mereka belum dibangkitkan kepada tubuh kemuliaan, tapi dibangkitkan seperti Lazarus, gitu. Dibangkitkan kepada masih tubuh yang biasa. Jadi bukan kebangkitan yang sejati, baru kebangkitan yang resusitasi istilahnya. Gitu ya. Kita tidak bisa secara dogmatis mengatakan yang mana. Saya sendiri lebih cenderung ya kepada bahwa ini adalah resusitasi, belum kepada tubuh kemuliaan. Kenapa? Beberapa hal, karena dikatakan di ayat 52, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, kalau benar mereka bangkit di ayat 52, berarti mereka bangkit sebelum Yesus bangkit seolah-olah, ya. Dan ayat 53 dikatakan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, ya, dan lain sebagainya.
Ya memang ada banyak misteri di sini, tetapi apakah mereka dibangkitkan kepada tubuh kemuliaan? Kan? Kalau mereka dibangkitkan kepada tubuh kemuliaan, maka bagaimana orang-orang itu bisa mengenali mereka, gitu kan? Lagi pula di dalam 1 Korintus pasal 15 dalam urutan kebangkitan dikatakan di situ ayat 23, 1 Korintus 15 ayat 23. Tiap-tiap orang menurut urutan kebangkitan di sini ya. Kristus sebagai buah sulung, Kristus yang pertama dibangkitkan. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi tidak ada suatu kata-kata bahwa ada yang dibangkitkan pada saat pada saat Yesus mati gitu ya. Jadi walaupun bisa saja ini dibangkitkan pada tubuh kemuliaan, saya tidak menghilangkan kemungkinan itu, tapi saya pribadi lebih cenderung kepada bahwa sepertinya itu adalah kebangkitan masih kepada tubuh biasa gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Stephen. Semoga Ibu Grace Sinaga dapat memahaminya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Haryanto Rambang. Kalau perempuan itu sebagai Israel, sedangkan ayat yang kedua pasal yang ke-12 perempuan ini kesakitan dan menderita, apa yang dialami oleh Israel saat melahirkan Tuhan Yesus atau yang berhubungan dengan ayat 2? Iya, baik. Jadi seorang wanita melahirkan ya kan memang mengalami kesakitan gitu ya. Dan wanita yang digambarkan di situ di ayat 2 dikatakan dia mengalami sakit bersalin, dikatakan di situ. Dan apa yang dialami Israel? Ya, Israel untuk bisa melahirkan Tuhan Yesus banyak sekali yang dialami. Begitu. Termasuk ya serangan-serangan iblis sepanjang zaman, itu karena ada janji ya, juru selamat itu, sehingga saya katakan sepanjang zaman iblis mengincar Israel. Ya, mulai zamannya Firaun, zamannya Haman, ya, berbagai zaman. Jadi semua itu sudah dialami oleh Israel begitu. Ya, sampai dengan kedatangan sang Mesias, begitu ya. Sampai-sampai ada orang Israel yang berkata, aduh kenapa kita harus jadi bangsa pilihan gitu kan? Ya, karena banyak mengalami kesusahan, gitu. Ya, tetapi sebenarnya bagi orang yang beriman di dalam Israel ya, walaupun kesusahan ya Tuhan tetap jaga sebenarnya. Cuman masalahnya banyak di Israel yang tidak beriman juga. Baik, terima kasih Pak Stephen. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari Pak Tobito Obi lagi. Apa saja peran Israel di masa tribulasi 1000 tahun dan langit baru? Apakah gereja hilang peran di masa-masa itu? Oke, baik. Jadi apa saja peran Israel di masa tribulasi? Kita mulai tribulasi dulu ya. Di masa tribulasi orang-orang percaya perjanjian baru sudah diangkat. Jadi masih ada gereja nggak di muka bumi ini? Saya percaya masih akan ada banyak gereja di muka bumi ini, karena banyak gereja itu jauh dari kebenaran dan isinya mereka penuh dengan orang yang tidak lahir baru. Sehingga ketika sangkakala berbunyi dan orang-orang percaya diangkat, jadi ingat Alkitab tidak pernah berkata jemaat diangkat ya. Alkitab berkata orang-orang percaya, orang yang dalam Kristus diangkat. Jadi ada suatu perbedaan di situ. Orang percaya diangkat ya, dan masih ada banyak organisasi gereja yang kacau balau, yang jadi merek gerejanya masih ada, semua masih ada, dan mungkin anggotanya juga mungkin masih banyak karena tidak diselamatkan ya. Diselamatkan dan mereka masuk tribulation juga ya. Tetapi kita bilang bahwa yang benar-benar percaya atau jemaat-jemaat yang alkitabiah itu tentu sudah hilang gitu, sudah hilang karena sudah di sorga gitu ya. Nah, Israel kembali menjadi fokus di masa tribulation. Dia akan dianiaya penuh oleh iblis, dan Israel akan kembali menjadi tiang penopang dasar kebenaran. Ya, kalau di masa ini kan sekarang kebenaran ada di jemaat. Nanti akan kembali ke Israel, terutama 144.000 orang Israel yang akan awal-awal diselamatkan, disebut buah sulung. Gitu ya. Nah, mereka akan dianiaya setengah mati, tapi mereka akan bertobat secara nasional, akhirnya menerima Yesus. Dan akhirnya Yesus kembali dan akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Di kerajaan 1000 tahun Israel akan memainkan peran sebagai bangsa yang terutama di situ. Akan menjadi yang sulung dari antara semua bangsa, dan
Yerusalem akan menjadi pusat pemerintahan dunia pada waktu itu. Ya. Dan kita yang sudah diangkat akan turun kembali bersama Yesus di akhir tribulation, dan kita akan ikut memerintah bersama dengan Kristus. Jadi memerintah di situ, memerintah atas orang-orang yang masih dalam tubuh biasa, yaitu yang lolos dari tribulation, orang-orang yang percaya yang lolos dari tribulation. Gitu ya. Kemudian nanti di langit baru bumi baru, nah itu sudah beda, itu sudah masuk ke kekekalan. Langit baru bumi baru sudah kekekalan, jadi sudah beda sama sekali. Dan itu bisa jadi ya tidak ada lagi pembedaan bangsa dan lain sebagainya. Bisa jadi, gitu ya. Oke. Masih ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah gereja hilang peran di masa itu, Pak? Ya kan sudah saya jawab di masa tribulation. Baik. Ya. Dan kali ini pertanyaan terakhir. Apakah ini berarti suku Israel sampai kesudahan akhir zaman, sampai kekekalan itu selalu perannya lebih tinggi dan lebih banyak tanggung jawab dibanding suku-suku lainnya? Kalau sampai kekekalan tidak juga, gitu ya. Karena saya bilang tadi, ketika kita masuk ke kekekalan di dalam langit baru bumi baru, bisa jadi tidak ada lagi perbedaan antara bangsa-bangsa. Ya, tetapi di masa 1000 tahun jelas ada perbedaan peran. Karena di masa 1000 tahun Israel akan menjadi yang terutama dari bangsa-bangsa. Apakah itu positif atau negatif? Tergantung si Israel begini. Semua orang punya peran masing-masing yang Tuhan tentukan. Dan asal kita melakukan peran dengan kita dengan baik, itu hal yang bagus gitu. Misalnya kembali ke tadi ilustrasi yang saya sudah berikan, masalah suami dan istri yang punya peran yang berbeda. Ya, suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai pendamping. Nah, kadang-kadang ada wanita yang protes, loh lebih enak dong jadi pemimpin. Belum tentu juga begitu. Yang penting adalah masing-masing memainkan perannya sebenarnya. Masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing punya peran sesuai yang Tuhan desain, karena yang Tuhan desain pasti the best, pasti sempurna. Oke ya. Baik, terima kasih Pak Stephen atas jawaban pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat kebenaran. Berhubung karena waktu kita sudah sampai batasnya, maka perjumpaan kita akan segera berakhir. Tapi bagi sahabat kebenaran yang pertanyaannya belum terjawab, akan dijawab di dalam grup WA yang linknya terdapat di dalam kolom komentar. Anda langsung saja klik itu dan otomatis akan bergabung dengan grup WA. Dan saat ini saya serahkan kepada Pak Stephen untuk closing statement. Ya baik, jadi hari ini kita telah belajar melakukan sedikit pembelajaran Alkitab gitu ya, eksegesis singkat, walaupun memang kita belum masuk terlalu mendalam gitu, tapi dengan memberikan perhatian kepada elemen-elemen yang ada dalam perikop, kita bisa sampai kepada kesimpulan yang cocok juga dengan semua pengajaran firman Tuhan yang lain. Dan ini memberikan kita suatu pengharapan bahwa ternyata apa yang Alkitab katakan itu benar pasti terjadi. Tidak ada yang gagal begitu. Alkitab bicara mengenai Israel begini, Israel begitu. 200-300 tahun yang lalu orang berkata, loh Israelnya di mana? Kok firman Tuhan bilang Israel begini, Israel begitu. Apakah jangan-jangan sudah gagal, ataukah Israel diganti dengan yang lain? Ya. Tapi kita tidak perlu meragukan firman Tuhan. Dan sesuai dengan waktu Tuhan, akhirnya benar Israel muncul lagi dalam sejarah. Dan Israel hari ini juga memegang peran yang sangat penting sekali ya dalam stabilitas dan perdamaian dunia. Tapi perdamaian dunia tidak akan bisa tercapai sebelum Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus kembali. Jadi semua nubuat dalam Alkitab akan digenapi. Oleh karena itu kita bisa percaya kepada Alkitab, dan kita bisa berpegang kepada Alkitab apa adanya. Baik, terima kasih Pak Stephen, dan semoga kebenaran di sore hari ini semoga dapat dimengerti oleh sahabat kebenaran. Baik, akhir kata kami mengucapkan selamat sore, Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.